Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rehan Apiandra dengan NIM 111230233 dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Di sini kita akan belajar cara untuk membuat peta geomorfologi dan juga sekaligus membuat penampang peta geomorfologi. Di sini kita sudah memiliki kafling yang akan kita buat menjadi peta geomorf dan juga penampang. Untuk langkah pertama, kita masuk ke katalog. Kita pilih folder yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita dapat memasukkan folder yang akan kita gunakan di sini. Di sini saya sudah memasukkan peta geomorfologi. Kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih save file. Kita bisa berganti nama. Misal di sini Denudasional. Denudasional untuk fitur tab-nya jangan lupa kita ganti ke polygon. Untuk koordinatnya kita sesuaikan dengan kafling kita. Oke, di sini sudah keluar. Kita dapat masuk ke data view untuk melakukan editing. Untuk mulai editing, di bagian menu nasional kita dapat klik kanan, edit features, start editing, continue, kemudian kita masuk ke create features, kita pilih yang menu nasional, kita pilih polygon. Di sini kita dapat memulai untuk membatasi bentuk lahan yang sesuai dengan interpretasi kita. Di sini saya akan memulai dari bentuk lahan ini, dan kita dapat menggunakan fitur trace. Fitur trace ini dapat langsung otomatis mengikuti dari kontur. Kita dapat lanjutkan dengan line biasa. Jika sudah, kita klik dua kali. Jika sudah, kita dapat melakukan stop editing, save terlebih dahulu, dan jika kita dapat merubah warnanya ke coklat. Oke, jika sudah, kita dapat mengulangi cara tadi untuk bentuk lahan yang lainnya. Karena di sini saya sudah membuat untuk bentuk lahan yang lain, untuk mempercepat waktu juga, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah. Kemudian kita juga dapat kembali ke bagian layout view untuk melihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sayatan untuk penampang geomorfologi. Itu kita masuk ke katalog, kita buat SHP baru lagi, new, save file, kita beri nama sayatan geomorf. Untuk fitur tab-nya kita pilih yang polyline. Dan kita pilih edit, kita sesuaikan koordinatnya, klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk save file sayatan geomorfologi. Kita dapat masuk ke menu data view. Di sini kita akan langsung membuat sayatan sesuai dengan interpretasi kita tentunya. Kita dapat melakukannya dengan cara klik kanan, sayatan geomorf tadi, kemudian kita start editing, continue, kita pilih filter type, kita pilih yang sayatan, dan kita pilih yang lain. Untuk sayatan sendiri, ini merupakan sayatan geomorf dan sesuai dengan interpretasi diri kita masing-masing. Jika sudah, kita klik dua kali, seperti ini. Nah, ini merupakan sayatan dari peta geomorfologi. Kemudian juga sudah kita dapat stop editing dan save. Kita juga dapat ubah warnanya jadi hitam. Oke, ini merupakan sayatan dari peta geomorfologi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke 3D analysis. Kemudian kita masuk ke option. Kita pilih folder untuk nantinya kita menyimpan.
Kita masuk, kita pilih terlebih dahulu. Pilih di sini. Oke. Kemudian kita apply. Ya sudah, kita oke. Selanjutnya kita lakukan interpolate line pada sayatan kita. Contohnya kita scale terlebih dahulu. Apply. Kita lakukan interpolate line. Ada di sini. Kita klik. Kemudian kita klik ujung sampai ujung dari sayatan yang telah kita buat. Di sini kita turun ke sini. Jika sudah, kita klik 2 kali. Nah, jika sudah muncul biru-biru seperti ini, maka kita sudah membuat interpolate line. Kemudian setelah membuat interpolate line, kita masuk ke profil graph untuk melihat data dari sayatan, data kontur dari sayatan yang telah kita buat seperti ini. Kemudian kita dapat close. Kemudian kita masuk ke katalog lagi, ke folder yang telah kita buat. Kemudian kita refresh untuk memunculkan PG. Nah, di sini sudah muncul PG1. Kemudian PG1 dapat kita drag ke table of content. Kita oke. Nah, di sini untuk PG1 sudah ada di table of content. Kita bisa klik kanan, kemudian masuk ke open attribute table dan melihat datanya. Nah, di sini ada kolom M dan Z. Untuk M sendiri merupakan titik koordinat dari X, kemudian untuk Z merupakan titik koordinat dari Y. Kita juga dapat menambahkan kolom baru dengan cara kita pilih menu di atas, table option, kemudian kita add field, kita beri nama batas untuk lahan. Jangan lupa untuk type-nya kita ubah ke teks. Dan kita oke. Kita oke saja. Kemudian untuk PG1 tadi bisa di oh maaf. Untuk PG1 kita bisa melakukan start editing. Di klik kanan untuk bagian PG1, kemudian edit feature, kemudian kita start editing, continue. Kemudian kita selanjutnya harus mencari titik di mana pertemuan dari antara dua bentuk lahan, misal di sini ada denudasional dengan struktural. Dapat kita zoom agar lebih terlihat. Jika tidak bisa secara langsung dari petanya, kita juga bisa langsung dari tabel yang ada di kiri. Tapi ini cara manual, kita dapat cek satu persatu untuk di mana letak batasnya. Kita cek terlebih dahulu apakah ini batasnya. Nah, jika sudah bertemu dengan batasnya, kita dapat beri nama batas denudasional rural. Selanjutnya kita cari untuk batas selanjutnya yaitu batas struktural dengan vulkanik. Kita zoom agar lebih jelas. Nah, ini merupakan batas dari struktural dengan vulkanik. Vulkanik. Oke, jika sudah semuanya, kita bisa stop editing. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan lakukan ekspor data dari tabel ini dengan cara kita pilih
bagian tabel option, kemudian kita ekspor, kita pilih tempat folder untuk kita menyimpan, kita pilih di peta geomorfologi. Untuk save as type-nya jangan lupa kita ubah ke text file. Dan kita save. Oke, yes. Oke, di sini sudah keluar untuk peta geomorfologi teks. Kita dapat oke, kita bisa kembali ke bagian layout view. Kemudian kita akan membuat tempat untuk penampangnya. Kita pilih insert, kemudian kita pilih data frame. Nah, di sini keluar seperti ini. Kita klik kanan dari data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu export output 4. Di sini dalam bentuk txt, kita klik kanan, kemudian display XY data, kita ubah terlebih dahulu sesuai tabel yang tadi. Untuk X-nya merupakan kolom M dan Y-nya merupakan kolom Z. Jangan lupa untuk koordinatnya juga kita sesuaikan. Jika sudah, kita klik OK. Oke. Nah, maka akan keluar seperti ini. Dan selanjutnya untuk memunculkan nama dari batas yang telah kita buat, kita pilih file yang terbaru yaitu export output txt yang ada event. Kita klik kanan, kemudian kita masuk ke properties. Kita masuk ke bagian labels dan kita centang label feature in this layer. Dan kita apply, kita oke. Maka akan muncul nama dari batas-batas yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya untuk yang bagian txt tanpa event ini bisa kita hapus saja, kita remove. Dan selanjutnya kita memberi warna untuk garis-garis sesuai dengan batasnya. Jika tidak, kita bisa langsung saja kita masuk ke data view. Kita buat SHP untuk batasnya. Di sini klik kanan, new, kemudian save file. Misal di bagian kiri merupakan batas denudation struktural, berarti kita buat untuk D1. Untuk fitur type-nya polyline, kita ubah juga untuk koordinatnya 49S. Oke, nomor 1, dan kita buat lagi untuk struktural. Kita klik kanan, new, save file, kita beri nama S1, polyline, editnya koordinat 49S. Oke, kemudian kita buat untuk vulkanik. Klik kanan, new, save file, kita ubah nama menjadi V1, fitur type kita ubah ke polyline, dan koordinat kita ubah ke 49S. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita dapat langsung memberikan batas. Untuk yang pertama, kita coba untuk D1. Kita bisa beri warna. Oke. Untuk D1 kita klik kanan. Edit Features, Start Editing. Kita klik yang Create Features, kita pilih D1 dan kita pilih Line. Kita dapat zoom. Kita klik, kita hubungi.
Oke, sudah diberi warna menurut sesuai dengan batas-batas bentuk lahannya. Bisa cek di sini. Jadi akhirnya kan seperti ini. Jika sudah kita masuk ke layout view. Hasilnya penampang untuk seperti ini. Kita juga dapat membuat grid untuk penampangnya itu sendiri. Kemudian kita sesuaikan dengan besar. Untuk skala kita sesuaikan dengan peta. Skala peta itu 12.500. Baik, oke. Kita atur agar berada di tengah. Seperti ini. Bawah. Selanjutnya kita dapat membuat grid. Grid kita masuk ke properties. Kita masuk ke grid, new grid. Kita pilih yang measure. Dan next. Measure, next. Kemudian kita next saja. Next. Finish. Kita masuk ke properties. Untuk di properties, masuk ke bagian X untuk top dan bottom kita unchecklist. Untuk label, kita ke additional properties. Number format 0. Oke, oke. Untuk bagian ini juga, bagian top dan bottom kita unchecklist. Jika sudah kita apply. Oke, kita coba apply. Seperti ini penampang yang telah kita buat dari penampang peta geomorfologi. Untuk selanjutnya kalian bisa melakukan editing sendiri untuk penampang geomorfologi sesuai dengan ketentuan. Kalian bisa lakukan di Corel. Berikut untuk hasil dari peta geomorfologi dan juga penampang geomorfologi. Di sini saya melanjutkan editing di software Corel untuk mempermudah dalam proses editing penampang, keterangan maupun tabel pemberiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.